Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara podcast kita, Ranu, Ruang Agama untuk Nurani Umat. Bersama kami penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Kelaka kembali menyapa Anda semuanya dalam program podcast, tentunya dengan kajian-kajian keislaman yang sangat menarik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Rebu Wekasan atau Rebu Pungkasan, karena memang momen pada kesempatan kali ini bertepatan dengan bulan Safar dan juga nanti malam insya Allah masyarakat kita khususnya di masyarakat Jawa akan mengadakan selamatan atau istilahnya peringatan tentang Rebu Wekasan. Adapun Rebu Wekasan ini apa sih Rebu Wekasan? Kemudian amalan-amalan apa yang sunnah mungkin atau mubah dilakukan, dan juga tradisi masyarakat kita tentang Rebu Wekasan ini nanti lebih jauh akan dijelaskan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Bersama kita tentu telah hadir narasumber kita, yakni Ustadz Zainul Haq, penyuluh agama Islam Kecamatan Kelaka. Kita sapa langsung beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat. Amin ya Rabbal alamin. Ustadz menjawab sekaligus merespon dinamika yang terjadi di masyarakat kita tentang fenomena Rebu Wekasan ini. Barangkali Ustadz punya gagasan-gagasan atau pandangan-pandangan tentang apa sih Rebu Wekasan itu, dan juga amaliyah-amaliyah apa yang biasa dilakukan. Apakah itu nanti ada dasarnya atau bagaimana? Barangkali mungkin terlebih dahulu kita simak dan kita dengarkan secara seksama apa sih yang dikatakan dengan Rebu Wekasan itu. Monggo bisa dijelaskan. Terima kasih atas waktunya rekan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Rebu Wekasan sendiri itu istilah bahasa Rebu itu kan hari suatu nama hari. Iya. Hari Wekasan itu sendiri adalah suatu waktu hari Rebu yang terakhir di bulan Safar. Rebu Wekasan itu ada Rebu yang terakhir di bulan Safar. Itu Rebu Wekasan atau Pungkasan, Ustaz? Sebagian ada yang mengatakan dalam pungkasan, tetapi yang diketahui yang termasuk di kitab Said Anwar itu Rebu Wekasan. Kitab apa, Ustaz? Sawaribul Anwar. Sawaribul Anwar. Satu kitab yang tentang azkar, zikir-zikir. Nah, di situ Ilkowilahu di Jawa di Rebu Wekasan itu katanya. Oh, jadi Rebu Wekasan itu adalah hari Rabu yang terakhir di bulan Safar. Tentu di situ ada banyak peristiwa mungkin atau ada hal-hal menarik yang ingin mungkin pemirsa ketahui dari Rebu Wekasan itu sendiri. Memang terasa begini, seseorang itu mempunyai, kalau kata orang Jawa, ilmu tiket. Ilmu tiket itu bukan suatu menentukan dan meyakini apa yang akan terjadi. Seperti begini, kita mengetahui sekarang hujan. Kalau musim hujan itu sebaiknya jangan keluar kalau setelah zuhur. Ya. Kenapa? Ya biasanya hujan. Bukan berarti nanti setelah zuhur pasti hujan, enggak. Ya, dari ilmu tiket itu di Rebu Wekasan itu memang ada ulama ahli kasih yang bilang penjelasan dari kitab itu ya. Memang dari itu ada balai kata orang yang sehingga Penyakit sehingga di situ kita sebagiannya berdoa ya berdasarkan ilmu kita itu, sehingga ulama Jawa khususnya itu melaksanakan berbagai macam doa dan sholat, bacaan, zikir yang jauh.
Itu sebelum kita ke masalah doa, Ustaz. Ya. Itu tadi disampaikan ilmu tipten, berarti Ya. kan penelitian. Nah, Terlepas dari keyakinan orang Jawa, apakah memang di dalam kitab yang tadi disebutkan itu ada secara jelas makul ulama atau mungkin hadis, Ustaz, terkait dengan berapa balak yang diturunkan itu? nakal ulama. Kalau secara sendiri kan seperti ini yang Ustaz ya. Dulu Rasulullah SAW kan ketika di bulan Muharram Ya. dan pernah ketika jalan-jalan ada orang Yahudi puasa, kenapa kok puasa, datang Nabi Musa, kalau di situ sampai berat, gitu ya. Nah setelah itu kan di bulan Safarnya, beliau kan cedera itu, Oh, iya. sakitnya. Di bulan berikutnya beliau apa? Sehingga sebagian dari sebagai pendapat itu ya di situ Mengidentikan dengan dengan kejadian tersebut diidentikan dengan musibah yang Allah turunkan. tapi kalau itu emang ilmu kasar ulama itu bisa kita mulai dia punya pengalaman dari pengalaman dari ulama-ulama. Berarti yang jelas dari ilmu tipten ya tadi itu, kemudian dikaitkan dengan musibah yang dialami oleh Rasulullah ya. Kemudian hal itu kemudian apakah berlaku ketika itu juga atau sepanjang tahun atau sepanjang musim? Kalau tadi kan tentang ahli Jawa kan, yang ilmu tipten. Nah kalau penjelasan yang berpengetahuan itu kan memang ada penjelasan ulama kasar juga. Ulama kasar Ya. Tapi bukan ke hadis atau dari Quran, bukan dari itu. Dan itu bisa dibuat pegangan oleh kita. Karena bukan berarti syirik. Ada begini, ketika ada sesuatu meyakini hari ini akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini. Akan berarti misalkan kalau musim hujan dan keluar setelah zuhur misalkan. Berarti kita yakin kalau hujan ya. Jadi sebenarnya kita itu pencegahan gitu ya, Kita ancang-ancang kita berdoa, ikhtiar, baik secara medis maupun secara rohani gitu, dengan banyak berdoa. Terkait dengan tadi doa-doa yang telah disampaikan, yaitu apakah ada aturan khusus? Nanti kita juga mendengar ada sholatnya juga. Walidnya bahkan ada itu walidnya, walid itu biasanya. Jadi bukan kok khusus paten harus begini bahkan. Iya. Nah, di situ biasanya doa untuk di Rasulullah Kasam itu sholat Apa itu? sholat sunnah itu bisa sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah Ada. bukan sholat khusus Rasul. Bukan sholat khusus Rebu ya? Bukan, karena itu satu cara kita berdoa dengan adanya penjelasan tentang adanya salat, kita mohon keselamatan lah kepada Allah keselamatan. Jika kita bisa menangkap sodako atau ngaji atau bisa. Berarti sholatnya itu bisa sholat mutlak, bisa sholat hajat tadi. Ya. Tentang apa namanya, tata caranya Zak. Barangkali pemirsa ada yang masih belum paham tentang sholat hajat ini, mungkin bisa dijelaskan. Kalau sholat sunnah mutlak kan mutlak itu tidak ada ketentuan. Iya. Usolli itu buat. Nah, itu sholat setelah baca Berapa rakaat? 4 rakaat. Mutlak itu. 4 4 rakaat. 2 kali salam atau 2 kali salam. 2 kali salam? Itu yang pertama itu biasanya itu baca inna atena kalau kita 17 kali. 17 kali Ya. Setelah itu baca al-ikhlas 5 kali. Lalu ulang dari falak al-falak 1 kali karena 1 kali. Itu di masing-masing rakaat. di masing-masing rakaat. Iya, seperti itu. Jadi kalau 4 rakaat tinggal mengalihkan yang barusan itu ya? Iya. Andai kan tidak seperti itu ya tidak apa-apa, ini bukan kewajiban atau bukan. Ini adalah salah satu cara kita berdoa untuk keselamatan di hari ini. Itu pun sholatnya bukan khusus hari itu, tidak ada tuntunan untuk itu.
Apa mungkin itu tuntunan ulama siapa gitu kan? Nah, seperti gini ya, ketika kita dikasih amanah, maka baca ayat kursi 7 kali. Apa harus kan bisa baca? Jangan seperti itu lah ya. Untuk sholat hajatnya apa sama juga ya? Sama. Hajat tentang yang dibaca berulang? Ya, sama. Terus sama. Ya, hajat dan mutlak itu berbeda kan hanya diniat saja. Diniatnya. Jadi dan posisinya yang kadang itu di dan di haji juga. Yaitu niat itu. Cuma tidak berbeda. Ya, hajatnya apa yang mengkeselamatan? Ujungnya ada. Karena belai atau musibah yang menimpa kita bukan hanya ulah dunia kecelakaan atau apa urusannya. Ya juga ada hal-hal perbuatan yang wajib ya, yang menyebabkan kecelakaan bagi keimanan kita. Jadi kita mohon Setelah sholat sunnah 2 rakaat ditutup dengan doa ya. ya, Tentu doanya barangkali apa bebas atau sebenarnya bebas, cuma ada di situ di kitab itu ada tuntunannya ya. ya tuntunan yang dari kitab itu sendiri ya. Yang terpenting doa itu meminta keselamatan ya dari musibah, dari banyak Ya. penyakit. Ya terima kasih Ustaz. Ini aja mohon baca salawat misalkan. Oke. Alhamdulillah selalu salawat. Terus mohon ya Allah selamatnya di akhirat dan kita keluarga Al-Fatihah. Ya, terima kasih Ustaz ya, atas penjelasan tentang rukun kasar. Baik pemirsa, seperti yang barusan kita simak dan kita sampaikan secara seksama tentang masalah rukun kasar ini, mudah-mudahan sedikit bisa membantu penjelasan dan pemahaman terhadap panjenengan semuanya. Dan nanti malam insya Allah akan dilaksanakan selamatan rukun kasar itu. Mudah-mudahan kita semuanya ikhtiar dijauhkan dari bala musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah tentunya semuanya keluarga kita diberi keselamatan, amin ya rabbal alamin. Saya Ahmad Muslim, selaku host pada siang hari ini. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.